Welcome drivers, welcome back to Drive Launch. Pada hari ini ya, sebelumnya sehat-sehat semua kan ya, di pandemi ini semoga semua sehat dan aman ya. Terlebih Jakarta lagi PPKM kan ya, jaga-jaga aja lah ya, tetap pakai masker, protokol kesehatan. Nah, berhubung PPKM ini Drive Launch memang lagi agak susah bikin video, jadi mungkin ini jadi makanya kelihatan bakal di video-video ini, yang video-video sebelumnya pun juga perorangan, nggak ada yang berkelompok ya sebelumnya gitu. Nah, berhubung hari ini juga sendiri-sendiri kan, jadi kali ini gue bakal ngebahas apa yang memang gue ngerti dan gue bisa. Nah, ini yang gue bahas kali ini mesin yang sebenarnya cuman kelihatan sepele kita ngomong, cuman sebenarnya mesin itu mempunyai peranan penting lah. Kalau gue ngomong mempunyai peranan penting dalam hal untuk supaya mobil tetap dalam kondisi yang prima gitu. Apa itu? Lihat aja dulu videonya. Nah, udah lihat videonya? Ya bener, kalian tau lah, pasti di hampir setiap bengkel lah memang jualan ban lah, kita ngomong jualan ban tuh pasti punya yang namanya mesin spuring. Beberapa, walaupun ada yang punya, ada yang enggak, cuman memang banyak kan punya mesin spuring. Nah, apa sih itu mesin spuring? Biasa orang kalau nggak ngomong spuring wheel, kalau nggak wheel alignment namanya. Spuring itu sebenarnya kalau kita orang awam cuma ngomong ya udah, spuring itu melurusin ban. Tapi sebenarnya itu spuring itu lebih dalam lagi kalau kita bisa pecah satu-satu. Apa yang kita harus lakukan di mesin spuring supaya bannya itu nggak kemakan gitu. Nah, spuring itu ada 3 hal: camber, toe, caster. Bisa lihat di foto di sini. Nah, 3 komponen utama ini sebenarnya suatu hal yang krusial supaya membuat ban tetap lurus dan tidak kemakan. Tapi mesin spuring itu juga kalau kita mau lebih dalam lagi, kita bisa melakukan hal yang lain dengan mesin spuring. Ada beberapa orang, kayak contoh kayak gue juga pun melakukan fitting, melakukan setelan-setelan fitting supaya masuk dengan menggunakan mesin spuring. Bukan cuma dari setelan-setelan bala-bala kita ngomong gitu loh. Kan kadang-kadang ada tuh yang penting nyetel, miring-miring. Enggak, kalau ada beberapa orang mau dengan presisi, ya pakai mesin spuring. Mesin spuring itu, dia ngebacanya itu kalau kalian lihat itu ada alatnya, nanti bakal kelihatan alatnya tuh modelnya trapesium. Model ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya segitiga, ada yang trapesium. Dalamnya itu kelihatan kayak putih-putih, bentuknya dot gitu. Itu apa? Itu namanya sensor. Jadi di mesin spuring itu ada, kalau kalian lihat itu ada satu di ujung dan ujung itu ada kameranya. Kalian bakal lihat kayak ada kedip secara terus. Itu inframerah. Jadi inframerah yang di tengah-tengahnya kamera itu, inframerahnya itu tembak ke yang sensor itu, yang tadi kita ngomong trapesium itu. Udah itu dia tembak balik lagi kamera. Jadi supaya buat ngebaca sejauh mana camber miring, sejauh mana toe miring, sejauh mana caster kita. Kita udah kelar ngomong spuring. Untuk harga mesin spuring itu, kalau kalian bisa ngomong itu, mesin spuring seharga mobil-mobil sejuta umat sih kita ngomong. Ya bukan barang yang murah gitu. Kelihatannya kelihatannya simple ya, cuman komputer, kamera itu, belum termasuk lift. Cuman mesin spuringnya dong seharga mobil sejuta umat, satu unit mobil sejuta umat minimal. Sekarang gua akan jelasin gimana cara proses spuring menurut pengalaman gue pribadi. Sebelum kita lakukan spuring, kita harus pastikan bahwa kaki-kakinya semua padat. Apa itu padat? Padat itu kondisi dimana pada saat kita geng semua tidak ada yang kita ngomong, ada orang berapa ngoblak, nggak ada yang goyang, nggak ada yang rusak gitu. Nah, biasanya kalau mobil nggak ada yang rusak, bisa kita ngomong kaki padat, biasa setel gini, biasa gini terus diputer. Itu buat ngecek kita biasa spuring itu yang pasti yang utama kaki-kaki semua padat, yaitu semuanya dari kaki-kaki lah, terot, ball joint, kalau nggak ada yang lower arm, shock breaker, support lahar atau bearing kita ngomong. Yang paling utama juga rack steer. Kalau itu semua tidak ada masalah, bisa langsung masuk spuring. Tapi kalau misalkan pada saat proses pengecekan kaki itu ada masalah, ada hal yang bisa lakukan dengan cara diservis atau diperbaikin. Yang kalau dalam di tempat gua itu kita ngomongnya kita ganti, soalnya susah servis. Kecuali rack steer masih bisa diservis, kalau ganti soalnya mahal. Nah, jadi kita biasa sebelum spuring itu kita perbaikin kaki-kakinya dulu. Kaki-kaki dulu, udah diperbaikin, udah kelar baru masuk mesin spuring. Nah, di mesin spuring pun mobil nanti naik, sensor itu bakal ditempelin ke ban. Ada yang sistemnya jepit di velg, ada yang sistem jepit di ban kayak mesin gua. Nah, nanti pada saat prosesnya itu, nah apa aja yang disetel? Biasa ada beberapa mobil yang bisa setel 3-3-nya. Yang gue bilang tadi, camber, caster, toe, ketiga itu. Tapi ada beberapa juga yang mobil yang nggak bisa setel semuanya karena mereka sudah fix. Ada yang cuma misalkan depan cuma bisa setel toe,
cambernya nggak bisa setel. Ini biasa terjadi di mobil Eropa, kok nggak yang beberapa yang memang Jepang yang nggak punya setelan camber. Soalnya kenapa? Mereka punya namanya setelan auto camber. Jadi kalau misalnya lu punya mobil-mobil ceper atau gimana, yang mobil ceper tuh makanya kalau lu perhatiin beberapa mobil, kalau ceper dia otomatis miring. Kenapa? Dia punya auto camber. Nah cambernya itu nggak bisa disetel, jadi dia turun sendiri. Kita cuma bisa nyetel toe-nya doang. Ada beberapa mobil yang bisa setel kayak gitu. Nah spuring itu kita bisa tahu lari dari mana, kelihatan di data. Kelihatan. Makanya setel biasa sebelum nyetel mobil tuh kita setel belok kiri, belok kanan, lurus itu buat tahu sejauh mana miringnya. Ya juga tuh sekalian buat orang ngomong di mesin spuring tuh nyetel biar tahu casternya di mana. Udah selesai setelnya itu supaya nggak makan. Ada yang kadang-kadang kita ngomong apa sih yang sebenarnya apa yang disetel dari mesin spuring, kita ngomong umumnya lagi. Apa yang disetel dari mobil spuring itu untuk mencegah ban kemakan kalau nggak setir lari. Kok kalian perhatiin kadang-kadang ada yang sering makan dalam, makan luar, terus kalau nggak setir miring kiri, miring kanan, mobil melayang pun kadang-kadang setir ngebut kita lurus gitu, kadang dari kiri kanan. Kenapa? Itu bisa berpengaruh ke spuring. Kadang-kadang kalau kita ngomong karena melayang, kenapa? Toe-nya out, kita ngomong toe out itu gini. Nah karena tungan kan bannya bakal narik ke kiri dan kanan, itu yang kadang-kadang bikin setir goyang. Biasa bisa dibantu dengan setir lurus, masukin lurus atau toe in. Kita ada ngomong toe in itu, toe in dikit aja supaya itu. Nah camber pun juga ngaruh. Kadang-kadang makanya kalau kalian perhatikan itu kalau yang camber yang minusnya lumayan itu makan ban. Kenapa? Dia lumayan, dia cuma makan ban setengah gitu. Makanya mesin spuring itu juga banyak fungsi sebenarnya, nggak cuma setel lurusin. Setel fitting bisa. Kita mau setel fitting untuk misalkan request untuk ya isom drag race itu juga pakai mesin spuring. Buat apa? Buat tahu lurus apa enggak, camber minimal kiri kanan berapa, toe-nya berapa. Jadi supaya mereka bisa dapat hasil maksimal untuk belok kiri kanan. Bisa ngaruh gitu. Kayak kadang-kadang orang ngomong mesin spuring, kan nggak tahu mesin spuring apa gitu kan. Mesin spuring cuman yaudah yang penting ban lurus. Tapi sebenarnya kalau kalian telah lebih dalam lagi, mesin spuring itu bisa juga buat yang gue ngomong tadi, fitting mobil, fitting yang utama. Kita mau setel camber untuk misalkan kadang-kadang camber minus gitu, mau setel supaya fitting nggak ke short fender bisa, mau setel nggak lurus bisa gitu loh. Juga untuk menaikkan kualitas kualitas mengemudi kita jadi nyetir lebih enak bisa dari spuring gitu loh. Jadi makanya kalau setel mobil itu kalau spuring bukan cuma camber gitu ya. Camber juga untuk fitment dan untuk kelihatan look bagus, tapi kita juga harus tahu ada beberapa setelan yang supaya ban nggak gitu kemakan gitu. Oke, sama satu hal lagi, spuring itu setiap berapa lama sih kok gitu? Setiap berapa lama sih spuring? Spuring itu kalau secara teori setiap 10.000 km sebenarnya. Setiap 10.000 km. Tapi kalau memang kadang-kadang kan ada yang sebelum 10.000 km, kita biasa berasa spuring itu dari kalian coba nyetir lurus gitu, kadang lari. Nah sebelum 10.000 km itu kalian bisa spuring, kok nggak gitu. Tapi kalau memang rutinitasnya secara teori 10.000. Teman kan secara praktek balik lagi ke yang punya mobil. Mau spuring setiap berapa ribu atau memang pas kapan sampai ban botak juga mau spuring bisa sebenarnya gitu loh. Nah spuring itu harga bervariatif. Cuman kan kalau memang spuring kan harus tanya ke toko masing-masing, toko terdekat kalian atau toko langganan kalian yang memang spuring memang percaya gitu loh. Nah kayak tuh pesan gue tuh kalau sebelum spuring tuh coba cek kaki-kaki dulu buat pastiin. Soalnya kadang-kadang kalau kaki-kaki kalian nggak kita ngomongin tadi ya, kok misalnya kaki-kaki nggak padat, oblak atau gimana, spuring pun percuma. Misalnya kita ngomong terot rusak nih, udah nih diputar tak lurus nih, tapi kita belok kiri kanan lagi aja. Soalnya kenapa? Dia pasti oblak. Kita ngomong oblak, dia goyang, nggak bisa lempeng, nggak bisa diem. Jadi kalau kita belok kiri kanan pasti lari lagi. Percuma kalau spuring kalau dengan kondisi kaki-kaki rusak, buang-buang duit, buang-buang tenaga. Jadi sebaiknya kalau memang sebelum spuring itu periksa kaki-kaki, periksa kendaraan Anda yang utama kaki-kaki itu. Kalau kalian sudah, maksudnya kalau udah benar semua, udah aman, ayo silakan spuring, nggak masalah gitu. Udah cukup sih untuk penjelasan spuring kali ini. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan lagi, atau memang kalian ingin komen atau ditanya apa lagi tentang masalah spuring, bisa tanya di komen bawah. Nanti kalau bisa sebisa mungkin gue bales di bawah. Dan itu aja. Jangan lupa like, komen, subscribe. Kayak tadi yang kau ngomong komen. Kalau ada pertanyaan tanya aja. Gue bakal balas bisa dari
Kita juga ada platform TikTok, kita bisa ditanya di TikTok, bisa nanti bisa video bisa mungkin dirilis di TikTok, bisa ditanya di TikTok atau di YouTube sini, nanti sebisa mungkin gue jawab. Oke, sekian video ini, jangan lupa subscribe ya. Oke, bye bye. Thank you drivers for watching. Bye.